Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat kegiatan pemetaan aset saya untuk pagi hari ini. Jadi hari ini saya ingin berbagi terkait dengan pemetaan aset saya di modul 3.3 ini kan di 3.2 guru penggerak ini adalah pemetaan aset yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait di sini kalau saya pelajari di guru penggerak itu ada 7 model aset untuk yang saya pelajari di guru penggerak. Kalau dulu itu kalau di aset itu kalau menurut saya ya, kalau sebelum saya mengikuti guru penggerak itu sebenarnya saya tahu tuh aset itu hanya misalnya berupa barang. Ternyata itu bukan hanya barang saja yang ada aset itu. Ternyata manusia itu itu juga salah satu aset gitu ya. Nah, di sini ketujuh model aset itu ada aset apa saja, yaitu adalah model aset manusia, kemudian model sosial, kemudian ada model politik, di sini juga ada model agama atau budaya, dan di sini juga ada model lingkungan atau alam, model finansial, kemudian yang terakhir di sini ada model fisik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu kepada orang tua siswa yang sudah menyempatkan hadir, kemudian kepada tokoh agama Ibu Ita yang sudah menyempatkan hadir untuk hari ini ya Bu ya. Di sini Bapak Ibu saya sudah membuat tulisan atau sudah mengetik semalamnya, jadi terkait dengan apa saja aset-aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita di sini Bapak Ibu ya. Kira-kira sesuai enggak nih dengan apa yang saya tulis di sini, Pak? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sharing, kita bisa sama-sama untuk pemetaan aset ini yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Dan di sini untuk model manusia di sini ada gurunya. Guru di sini ada 5 ya. Ada guru, tenaga kependidikan, kemudian ada komite, orang tua atau wali, kemudian pengawas sekolah. Bapak Ibu ya, saya rasa itu lengkap semua ya Bapak Ibu ya. Kalau guru di sini untuk model manusia, guru yang pertama di sini. Kalau di SMK Negeri 1 Sayan ini memiliki 18 guru berkualifikasi S1. Kira-kira ini udah sesuai nggak Bapak Ibu? Nah, sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 18 guru yang berkualifikasi S1 ya. Kemudian memiliki 3 orang guru bersertifikat pendidik dan 6 orang sedang mengikuti TPG. Apakah ini benar? Benar ya Pak ya. Oke. Kemudian memiliki 1 guru penggerak dan 2 orang sedang mengikuti pendidikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, kemudian memiliki 15 orang guru ASN baik P3K maupun PNS. Betul ya. Termasuk kepala sekolah itu salah satunya ya. Kemudian tenaga kependidikan di sini memiliki 1 orang tenaga kependidikan yang berstatus PNS, memiliki 1 orang tenaga kebersihan. Apakah tenaga kebersihan kita ini kita masukkan di sini Pak? Masih kita masukkan ya Pak ya. Berarti masih ada ya Pak ya. Oke. Baik, kemudian komite. Nah, di sini kalau komite ini untuk pemetaan aset yang berikutnya di sini, selain dari guru, tenaga kependidikan dan komite tadi, memiliki komite yang aktif mendukung keterlaksanaan program sekolah dan aktif mendorong partisipasi orang tua dalam keterlaksanaan program di sekolah. Kita kan komitenya ada ya Pak ya di sekolah kita ya. Berarti betul hanya ada 1 ya Pak ya. Oke. Kemudian orang tua atau wali, ini juga terima kasih ya kepada Ibu Heri udah datang tadi menyempatkan waktunya sebagai orang tua siswa. Oke, partisipasi aktif orang tua dalam mensukseskan program-program sekolah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Kita sudah berjalan udah berapa lama ini ya Bapak Ibu ya, program-program kita laksanakan, dan ini juga tanpa dukungan orang tua kita tidak bisa apa-apa. Tentunya harus ada dukungan orang tua, komite dan lain sebagainya, dan tokoh agama juga ya Ibu ya. Nah, kemudian pengawas sekolah, tentunya ada pengawas sekolah juga. Nah, pengawas sekolah di sini memiliki pengawasan sekolah yang rutin, melakukan kunjungan sekolah untuk melakukan pembinaan guru dan kepala sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Lalu itu yang untuk model manusia. Nah, kemudian model sosial. Model sosial ini norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib dan keyakinan sekolah. Kemudian ada model politik nih. Model politik ini sekolah kita ini juga kerjasama dengan instansi pemerintahan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kita biasanya ada kolaborasi gitu ya dengan pemerintah daerah gitu ya. Kemudian dan Kebudayaan Provinsi, Puskesmas biasanya kan kita kolaborasi juga dengan
puskesmas yang ada di Kecamatan Sayan. Betul ya Ibu ya? Ya, berarti kemudian Dinas Ketenagakerjaan, kantor camat, kita juga pernah atau sering mengadakan juga kolaborasi dengan mereka kantor camat juga, kemudian Polsek dan Koramil juga ya Bapak Ibu ya. Berarti sesuai nggak yang saya tulis nih pemetaannya? Oke, sesuai ya. Nah, kemudian kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk mengambil kebijakan. Lalu yang berikutnya di sini modal agama dan budaya. Nah, ini khususnya ini Bu Dita nih. Bu Dita tadi udah menyempatkan hadir sebagai tokoh agama juga di Kecamatan Sayang, khususnya di Desa Lingkar Indah ya Bu ya. Oke, ritual keagamaan yang ada pada masyarakat di Sayang ini kita kan kolaborasi terhadap sekolah ini bekerja sama kepada masyarakat, terutama kepada tokoh agama. Di sini kita di sekolah di SMK Negeri 1 Sayang ini biasa kita mengadakan seperti berowak dan robok-robok Bu ya. Oke, ini kita laksanakan rutin biasanya Bu. Kalau ada orang meninggal, kita juga biasanya pihak sekolah itu datang ke ke tempat orang yang meninggal gitu ya Bu ya. Jadi kami sebagai dewan guru dan siswa itu juga hadir seperti itu Bu ya. Kemudian di sini juga ritual kebudayaan yang ada pada masyarakat saya, misalnya seperti berontang, itu kita laksanakan juga Bu. Misalnya kita budaya berontang itu yang kayak kita lakukan yang pada minggu lalu tuh Bu ya, yang kita berontang itu kan ada ya, dan ini kita lakukan Bu. Jadi terima kasih banyak atas support kepada Ibu sebagai tokoh agama, sebagai tokoh orang tua juga masyarakat yang ada di sini ya. Lalu di sini modal lingkungan atau alam. Nah, di sini modal yang berikut di sini adalah modal lingkungan atau alam, perkebunan sawit dan karet. Kita juga ada kolaborasi dengan dunia industri ya Bapak ya di sekolah kita. Oke, kemudian sekolah kita ini benar ada memiliki kolam ikan. Saya tulis ini. Ada ya Pak ya? Kolam ikan. Apa saja Pak selain kolam ikan Pak? Kalau ini kan jurusan Kolam karpet. Kolam karpet. Akuarium ada ya Pak ya? Oke. Lengkap lah. Oke. Material dari alam seperti bambu, kayu dan lidi itu kita gunakan, kita manfaatkan, itu ada juga ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian bahan plastik di sekolah ya. Kemudian selanjutnya selain dari modal-modal yang saya sebutkan tadi di atas, ada juga nih modal finansial. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga terkait dari modal finansial di sini. Yang pertama di sini dana bantuan operasional atau BOSP. Nah, kemudian dari pemerintah pusat kita punya ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Oke. Kemudian dana bantuan pembiayaan pendidikan atau PBP dari pemerintah provinsi. Benar ya Pak ya? Kita ada ya Pak ya? Jadi takut saya salah tulis Pak. Soalnya saya di sini ada dua dana yang memang kita yang tersalurkan ke sekolah kita nih. Ada BOSP dari pemerintah pusat. Yang pertama, yang kedua itu ada dana bantuan pembiayaan dari pendidikan atau PBP dari pemerintah provinsi. Nah, jadi ini benar ya Pak ya? Oke, berarti sesuai gitu ya. Kemudian ini yang terakhir nih Bapak Ibu, modal fisik. Nah, modal fisik di sini terkait modal fisik itu berarti yang ada di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Ya, ruang kelas kita memiliki. Ya, ruang kelas, kemudian ruang praktek siswa kita memiliki ya, ruang praktek siswa, kemudian ruang laboratorium IPA. Nah, ini ruang laboratorium IPA ini kita memiliki betul enggak? Ada ya Pak ya? Oke, kemudian komputer dan perikanan ini ada nggak? Lihat, ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian lapangan olahraga memiliki ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir di sini ruangan aula. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini ya, hampir lupa saya di pemetaan yang berikutnya, itu adalah ruangan perpustakaan. Ini ruang perpustakaan kita punya ya Bapak Ibu ya. Kebetulan dikelola sama rekan kita ya. Bu Nini Musdalifah, karena kebetulan beliau nggak hadir hari ini karena ada kegiatan di luar ya, ada kegiatan dinas. Nah Bapak Ibu, inilah pemetaan aset yang ada di sekolah kita terkait 7 modal aset utama yang ada di sekolah kita. Baik terkait modal manusia, modal sosial tadi, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal finansial, kemudian yang terakhir tadi modal fisik. Ya Bapak Ibu ya, berarti apa yang saya tulis di sini pemetaannya sudah sesuai ke Bapak Ibu? Sesuai ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sekali lagi
mengambil waktu Bapak dalam rutinitas Bapak ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.